100,5 MHz AM 783 kHz Program satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI, kita masuk ke topik wawancara kita yang pertama terkait dengan Bapperida Kabupaten Sika meluncurkan proyek perubahan bertajuk Sika Rinta. Terkait dengan hal ini kami sudah terhubung bersama Kepala Bapperida Kabupaten Sika, ada Ibu Margareta Movaldes da Magabapa. Saya sapa dulu, pagi Bu Femi. Selamat pagi Kak Christine. Salam sehat Bu. Salam sehat, salam sehat juga untuk semua pemirsa RRI ND di mana saja berada ya Kak ya. Baik, untuk kesekian kalinya ya Bu ya, sudah bersama Pro 1 RRI. Betul, terima kasih. Oke, baik. Bu Femi, ini terkait dengan Bapperida Kabupaten Sika yang meluncurkan proyek perubahan bertajuk Sika Rinta. Ini sebenarnya proyek Sika Rinta ini seperti apa sih artinya Bu Femi? Baik Kak Christine, proyek Sika Rinta ini proyek perubahan, ini memang merupakan satu hasil evaluasi yang cukup mendalam yang kami lakukan di Bapperida. Bapperida ini sebagai salah satu perangkat daerah yang mempunyai tugas dalam melakukan perencanaan untuk pembangunan, jadi dapur, tetapi kemudian ada fungsi riset dan inovasi yang melekat di tugas kami ini, sehingga kami kemudian melakukan berbagai evaluasi terhadap capaian-capaian kegiatan yang selama ini sudah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Sika, yang ternyata setiap tahun ada intervensi anggaran, ada program kegiatan, tapi kemudian juga belum bisa menyelesaikan banyak sekali permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, ini kemudian kami mencoba untuk bersama tim efektif, bersama teman-teman Bapperida dengan dukungan dan arahan dari Pak Bupati, Pak Wakil dan Pak Sekda, kita membuat dengan tajuk Sika Rinta ini. Jadi bagaimana Sika ini tangguh dengan riset dan inovasi. Jadi Sika Rinta ini sebenarnya singkatan dari Sika inovatif dengan kolaborasi, kajian dan aksi. Apa yang ingin kami wujudkan? Jadi kami juga ingin mewujudkan tata kelola pemerintahan, kemudian pembangunan masyarakat ini melalui riset dan inovasi daerah yang terintegrasi, kolaboratif dan berbasis kebutuhan. Baik. Berbasis kebutuhan gitu Pak. Oke, dan tentunya ini menjadi salah satu latar belakang dan urgensi ya lahirnya dari proyek perubahan tersebut ya. Dan pendengar juga ingin tahu nih Bu Femi, masalah apa yang ingin diselesaikan ya dalam peluncuran proyek tersebut nih Bu Femi? Kalau berbicara soal masalah, pemerintah tentunya punya sejumlah gudang permasalahan. Permasalahan yang masyarakat rasakan. Kemudian bagaimana permasalahan ini kemudian bisa dilakukan intervensi bukan hanya oleh pemerintah, tetapi dengan kolaboratif. Nah, ini kami ambil dari sisi riset dan inovasinya. Kita mungkin sedikit ilustrasi yang bisa saya sampaikan. Persoalan umum yang ada saat ini yang juga menjadi program prioritas baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota yang ada di NTT, ini masih persoalan klasik soal kemiskinan. Kalau kita melihat data intervensi terhadap program kegiatan atau tagging program kemiskinan, tentunya angkanya besar. Pemerintah sudah mengeluarkan dana yang cukup besar. Tetapi ketika kita melakukan evaluasi terhadap penurunan kemiskinan, ini kemudian tidak cukup signifikan angka penurunannya dibanding dengan besaran anggaran yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita melakukan komparasi data pertumbuhan ekonomi kita rata-rata pertumbuhannya 3-4%. Tetapi penurunan kemiskinan itu bahkan susah untuk sampai 1%. Nah, ini yang kemudian ketika melakukan perencanaan intervensi kegiatan itu tidak hanya asumtif, jadi harus berbasiskan evidence. Evidence ini dilakukan melalui berbagai riset dan kajian.
Artinya, ketika dilakukan riset terkait dengan penanggulangan kemiskinan, mungkin saja intervensi antar wilayah itu berbeda Ya. sesuai dengan potensi dan kearifannya. Dan itu tidak bisa hanya dengan melakukan perencanaan asumtif, harus dilakukan berbagai macam riset untuk kemudian pemerintah daerah yang sekarang ini rata-rata mempunyai kemandirian fiskal rendah bergantung kepada pemerintah pusat, itu dengan anggaran yang terbatas ini kemudian bisa mengalokasikan anggaran yang tepat sasaran. Nah, ini yang sedikit evaluasi dan kenapa kemudian ini menjadi salah satu hal yang sangat penting sekali untuk kami leading sektor perencanaan dan riset inovasi ini kami lakukan melalui proyek perubahan ini. Baik. Oke, tentu dari Sikarinta ini menjadi salah satu makna filosofis tertentu ya untuk Kabupaten Sika itu Betul. sendiri ya. Betul, Kak. Oke, baik. Nah, bagaimana dengan tujuan jangka pendek dan juga jangka panjang dari implementasi Sikarinta ini sendiri, Bu Femi? Ya. Untuk tujuan jangka pendek tentunya yang pertama dari sisi kualitas perencanaan, Kak. Jadi dari sisi kualitas perencanaan pembangunan, kita ingin riset dan inovasi ini kemudian bisa menyiapkan evidence atau bukti yang kuat untuk proses perumusan kebijakan di daerah. Kemudian tujuan berikut lagi, karena kita punya banyak kekuatan. Salah satunya adalah keberadaan perguruan tinggi. Nah, ini perguruan tinggi ini yang kemudian pemerintah akan menjembatani kolaborasi bersama perguruan tinggi dan juga lembaga riset dalam rangka mengintegrasikan hasil penelitian. Kalau kita lihat di Maumere ada sekitar 4-5 perguruan tinggi. Saya pikir di ND juga ada, Manggarai juga ada. Nah, itu banyak sekali hasil penelitian yang sudah dihasilkan oleh perguruan tinggi, yang sebenarnya itu menyentuh kepada solusi terhadap permasalahan kita. Tetapi hasil penelitian itu belum diintegrasikan secara baik ke dalam berbagai dokumen perencanaan strategis pemerintah, yang kemudian itu bisa dipakai untuk pemerintah menyusun strategi dalam menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat, gitu. Sehingga ini yang kami ingin ada kolaborasi secara lebih terstruktur lagi bersama perguruan tinggi. Meskipun kesulitannya adalah perguruan tinggi ini kan bukan kewenangannya adalah kewenangan pemerintah pusat. Kita yang di daerah ini kan cuma kewenangan pemerintah daerah. Sehingga memang ini yang mau kita satukan dulu komitmennya untuk kemudian perguruan tinggi di dalam melakukan berbagai penelitian baik oleh dosen, oleh mahasiswa maupun KKN, tema KKN misalnya, itu bisa berlandaskan kamus permasalahan yang sudah disiapkan oleh pemerintah, gitu. Kemudian kami juga tentunya tujuannya adalah untuk efisiensi dan efektivitas program daerah. Tadi dengan ilustrasi yang saya sampaikan tadi, bahwa tidak dalam target misalnya penurunan kemiskinan, stunting, itu tidak bisa kemudian satu program disamaratakan. Kalau kita lakukan evaluasi target-target yang kita tetapkan ternyata tidak turun secara signifikan, berarti pendekatannya harus berbeda nih. Oke, ada strateginya ya. Punya kearifan lokal, potensi sendiri-sendiri. Jadi nanti outputnya kami akan membuat satu dashboard, jadi knowledge management system. Nanti di dalam situ akan berisi banyak kamus permasalahan, hasil penelitian yang sudah dilakukan, termasuk bagaimana kami pemerintah kemudian menyiapkan agenda riset tematik setiap tahun, sehingga terarah gitu. Jadi nanti perguruan tinggi, lembaga riset ini kemudian bisa mengambil topik sesuai dengan agenda riset tematik yang kami tetapkan untuk setiap tahun. Jadi itu tujuannya yang ingin kami capai dari Sikarinta ini. Oke, tentunya ada dampak yang diharapkan begitu ya Bu Femi untuk pembangunan daerah khususnya dalam hal perencanaan dan juga penganggaran berbasis data begitu ya. Betul sekali, Kak. Selain itu apa yang menjadi aspek inovatif dari Sikarinta ini Bu Femi jika dibandingkan dengan sistem atau pendekatan sebelumnya? Salah satu yang juga menjadi perhatian kami untuk perkuatan itu adalah inovasi. Ya, jadi inovasi ini memang hal yang selama ini mungkin
pikiran kita inovasi ini berbasiskan teknologi informasi, harus berupa aplikasi dan sebagainya. Ternyata inovasi ini adalah hal-hal yang biasa kita lakukan yang menjawabi permasalahan yang ada di unit kerja terkecil. Saya ambil contoh ketika cakupan pelayanan untuk KTP itu masih rendah. Ternyata setelah ditelaah terhadap data, yang tidak terjangkau itu adalah kelompok rentan, yang teman-teman difabel, orang dengan gangguan jiwa dan sebagainya begitu. Nah, sementara kita dikejar oleh target ini untuk peningkatan cakupan pelayanan terhadap kependudukan. Akhirnya teman-teman di Spenduk membuat inovasi begitu, melakukan jemput bola, melakukan perekaman, bahkan sampai di wilayah yang tidak bisa terjangkau begitu, dengan beberapa pendekatan. Ya, bagaimana kita menghadapi saudara-saudara kita dengan ODGJ misalnya. Itu inovasi yang dilakukan sehingga masyarakat ini kemudian bisa meningkatkan cakupan pelayanan, tetapi juga masyarakat ini membutuhkan identitas untuk bisa mendapat akses berbagai bantuan dari masyarakat, dari Pemerintah ya, oke. Sehingga inovasi ini juga menjadi salah satu keunggulan yang ingin kita gali. Pemerintah Kabupaten Sika sudah membuat surat edaran untuk mewajibkan satu perangkat daerah itu wajib satu inovasi. Dan sudah kami juga melaksanakan lomba inovasi daerah, tidak hanya antar instansi tetapi juga terbuka untuk umum, perguruan tinggi, masyarakat umum itu boleh ikut untuk lomba inovasi ini, yang kita harapkan nanti terukur output dan outcome-nya dan bisa direplikasi nanti oleh masyarakat umum atau oleh perangkat daerah yang lain. Baik, ini menarik dan luar biasa nih ya Bu Femi ya, dan ini baru saja terbentuk seperti itu ya. Jadi terkait kolaborasi, kemarin kami membentuk satu tim setelah kami mengundang rektor dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Sika. Kemudian kita berkomitmen untuk ada di dalam satu wadah, yaitu tim riset dan inovasi daerah, dengan berbagai agenda program kerja yang nanti akan kami sementara berjalan untuk proses program kerja. Kita harapkan nanti setiap bulan ini ada forum riset dan inovasi. Kita akan berdiskusi dengan perguruan tinggi isu-isu aktual yang ada, kemudian secara akademisi para akademisi ini memberikan berbagai masukan, dan itu semacam policy brief yang akan kami teruskan kepada Pak Bupati untuk pengambilan keputusan untuk isu aktualnya. Tetapi kalau isu-isu strategis itu kita mendorong untuk perguruan tinggi ini bisa melakukan berbagai penelitian dan juga tema KKN tematik itu berbasiskan permasalahan yang ada di Kabupaten Sika. Seperti itu, Kak. Baik, ini tadi seperti yang Anda sampaikan bahwa berbagai program ini sedang dilaksanakan. Tentunya ada strategi dari Bapperida itu sendiri untuk bisa melanjutkan ya proyek ini agar tidak berhenti hanya sebagai proyek perubahan semata, begitu ya Bu Femi? Ya, betul. Kami sudah juga melakukan presentasi dan kepada Pak Bupati dan juga kepada DPRD. Ada regulasi yang juga kami siapkan berupa perkada untuk penguatan tata kelola riset dan inovasi dengan berbagai pedomannya. Bersyukurnya DPRD dan Pak Bupati sangat mendukung, sehingga pada saat kami melakukan presentasi dengan berbagai alasan dan juga apa tujuan yang ingin dicapai, bahkan dari usulan perkada yang kami sampaikan, DPRD meminta untuk bisa diperdakan. Jadi itu kekuatan yang sangat luar biasa yang juga kami dapatkan dari pimpinan kami. Kemudian juga dukungan dari para pimpinan perguruan tinggi ini juga sangat kuat sekali. Dan yang terlebih itu adalah media. Karena sosialisasi pertama terhadap proyek perubahan ini juga dukungan media sangat luar biasa. Termasuk RRI, Pro 1 ND. Baik, terima kasih. Ya, karena kita harapkan ini juga telah terhadap berbagai dokumen kajian ini, kami berencana akan ada podcast yang rutin kita lakukan
kemudian sosialisasi yang oleh dukungan dari media, sehingga masyarakat juga bisa mengakses berbagai riset, berbagai kajian yang sudah dilakukan, berbagai inovasi yang sudah dilakukan. Harapannya memang ini bisa kemudian memberikan manfaat yang lebih kepada masyarakat untuk. Baik, dan terakhir Bu Femi, apa yang menjadi pesan Ibu bagi seluruh pemangku kepentingan dan juga masyarakat Sika terkait dengan peluncuran Sika Rinta ini, Bu? Membangun Kabupaten Sika itu tidak hanya menjadi tugas satu arah oleh pemerintah. Jadi membangun Kabupaten Sika itu adalah kerja bersama melalui kolaborasi. Ini yang memang harus menggandeng semua stakeholder yang ada untuk kita bersama-sama membangun Kabupaten Sika. Dan tidak hanya di Kabupaten Sika, kami ingin bisa membangun Flores ini secara bersama-sama dengan kabupaten kota yang lain. Gitu. Mudah-mudahan ketika kegiatan ini kami lakukan, ada hal baik yang bisa kami dapatkan. Kami ingin berbagi begitu sehingga bisa direplikasi juga mungkin oleh kabupaten kota yang sama mengalami permasalahan seperti Kabupaten Sika. Sehingga mari kita bangun bersama-sama Kabupaten Sika dengan kolaborasi dan integrasi sesuai dengan tugas kita masing-masing. Baik, Bu Femi, luar biasa, sukses terus untuk program Rinta Sika ini ke depannya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Femi, selamat pagi. Terima kasih Arit Satende. Selamat pagi. Pagi.